Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik aja. Nah, hari ini kembali lagi di acara Ngobrol Pintar bareng Haikal. Halo Halo Kal, boleh Miss. kenalin diri dulu nggak ke Eh, teman-teman Polpers di rumah? oke, perkenalkan nama saya M. Haikal Abis Rekena Sution. Saya salah satu alumni Poltek Parmedan dari Prodi Manajemen Tata Boga. Cie, udah alumni. Padahal Iya, dulu kita masih kerja bareng di iya PSDP ya Kal. bener. Nyiksa Pertama anak kali. orang gitu ya. Iya, Tapi ini nyiksanya bukan nyiksa gimana-gimana, cuma nyemprot-nyemprot doang waktu iya. itu kan. Kal, kamu tahun berapa sih masuknya? Saya itu setambuk 2018, Miss. 2018 berarti lulusnya 2021. Ya, Berarti kalian offline ya wisudanya? ya offline. Online, Enggak, online, online. online, online. Ya online maksudnya. Mm, Sedih gak sih waktu itu? sedih dong pasti, Miss. Kayak vibes-nya itu beda gitu. Iya, vibes-nya apa wisudanya di rumah ya. Iya. Oke. Kal, aktivitas sekarang apa aja sih Kal? Jadi baru beberapa bulan ini saya coba untuk ngelamar kerja juga. Jadi baru bekerja di salah satu kafe yang terbilang baru buka juga di Medan. Sekitar 3 bulan gitulah. Oke, berarti dari sejak lulus kamu baru ini ngapain-ngapain kerja, terus baru kerja di kafe. Ya, Sebelumnya pengangguran. Iya. Jahat banget pertanyaannya. Tapi aku yakin sih nggak pengangguran dong ya. ya. Terus ngapain aja sih Kal? Nah, jadi waktu awal pandemi di mana awal-awal kuliah itu online, Oh, kan kamu sempat juga online ya waktu iya itu? sempat. Oke. Nah, itu kan pandemi awalnya di tahun 2020. Mm, Nah, di awal 2020 itu sebenarnya jadwal saya PKN. iya. Nah, jadi Kamu harus sempat PKN nggak waktu itu? sempat, Tapi tapi 3 disuruh bulan pulang ya? doang. Oh, habis itu disuruh Iya, pulang. Oke, oke. harusnya pulang di bulan Juni, malah di bulan April kalau nggak salah udah pulang Iya, gitu. karena di Maret-Maret itu udah disuruh-suruh balik ya. Iya, bener. Nah, Terus. jadi karena banyak waktu di rumah, kepikiran tuh kira-kira bisa ngapain ya. Karena kan kalau cuman kuliah aja kayak sayang aja gitu waktunya gitu. Iya sih, apalagi banyakan online, terus kadang-kadang juga banyak yang kosong gitu ya waktu itu. Mm-mm. Karena kan mata kuliah kamu udah berkurang kan. Iya. Jadi coba-coba mikir kira-kira apa ya bisa dibuat karena memang hobi jualan dan juga basicnya tata boga kan. Coba-coba curi ilmu waktu PKN gitu. Tunggu dulu, anak tata boga hobi jualan. Agak nggak sinkron sih ya. Karena kan biasanya anak tata boga itu sukanya masak gitu Iya, kan. benar. Tapi ngomong-ngomong, tunggu, kita belum, maksudnya jangan nyambung ke bisnisnya dulu. Aku penasaran Kal, kenapa sih milihnya tata boga? Karena memang kalau ditanya nih ya, cita-cita dari kecil memang pengen jadi chef. Serius udah dari Iya, kecil? iya. Emang inspirasinya dari mana? Nggak tahu memang suka masak aja gitu. Oh, di rumah juga suka Iya. masak. Oke. Terus kalau tahu Poltek Parmedan dari mana sih Kal dulu? Nah, kalau tahu Poltek Parmedan, dulu ada temen abang saya, dia alumni juga di sini. Nah, jadi tahu dari dia karena dia udah tamat, coba masuk ke sini gitu. Oke, berarti pilihan pertama kamu tata boga. Pilihan pertama tata boga. Dua juga. Dua pastry. Oh, pastry. Iya. Nggak jauh-jauh ya Memang dari tata boga. kitchen lah. Forza Kitchen gitu. Oke, oke. Jadi boleh cerita dikit nggak sih pengalaman kamu kuliah di Poltek Parmedan ini kayak apa gitu? Maksudnya kisah suka dukanya gitu kan? Oke. Pertama yang paling mencolok itu adalah soal sistem belajarnya sih, karena kan saya awalnya dari SMA nih, bener-bener nggak paham Oh, soal kamu kitchen. bukan SMK ya? Bukan. SMA. Dari SMA bener-bener nggak paham tuh soal kitchen gimana. Terus begitu ketemu kampus yang kayak gini yang eh, sistem kuliahnya kan 1 minggu teori, kita 1 minggu praktek. Mm-mm. Nah itu jadi kayak bener-bener menarik gitu. Gak bosan gitu ya? Iya, karena tiap minggunya bakal kegiatannya beda terus nih gitu. Ditambah memang hobi masak, ketemu yang hobi ya jadinya enjoy ngejalaninnya Berarti gitu. kamu kuliah sesuai dengan passion ya, Iya. Kal? Terus maksud aku waktu pertama kali masuk sini kan, ada ini nggak? Kan kalau di rumah kita masaknya perlengkapannya seadanya gitu kan. Kalau di sini kan ketemunya yang gede-gede gitu Iya. ya. Gimana sih waktu pertama itu, bingung gak sih? Bingung dan campur excited sih karena bingung ini alat apa sih gunanya gitu, cara makainya gimana gitu. Berarti kamu menemukan barang-barang baru Iya. yang kayaknya ini apa ya, kok aneh bentuknya gitu ya kalian. Iya bener-bener. Terus kalau cerita sedihnya ada nggak sih Kal? Sedihnya sih ya sedih-sedih mahasiswa junior lah ya. Apa Gimana? tuh? Ceritain dikit lah. Tapi kayaknya
maksud aku junior yang sekarang kayaknya nggak ngerasain sih, Iya karena sih kan mungkin ya. gitu masuk udah langsung online Iya kan. bener. Padahal esensinya itu sih ketemu senior. Seniornya kejam dan galak gitu ya. Sebenarnya nggak kejam sih. Enggak, ini pernyataannya tuh, pernyataan aku tuh kejam gitu loh, kejam, galak gitu. Iya. Tapi diluruskan sama Haikal nih. Sebenarnya mungkin waktu kuliah ngerasanya ini abang kakak ini kok gini sih, asik marah-marah mulu Ya gitu. aku kejam banget ya. Terus Kejam. ini aku kuliah apa mau dimarahin gitu kali ya. Tapi setelah lulus baru sadar oh ternyata memang tujuan mereka itu untuk ngebangun mental kita adik-adiknya gitu supaya siap ntar kalau masuk dunia kerja itu ya seperti inilah kira-kira gambarannya gitu. Iya sih, cuman banyak kan orang langsung baperan gitu ya Iya, waktu kuliah ya. karena kan mikirnya di sini mau belajar kok malah dimarah-marahin gitu. Iya. Terus kamu waktu itu ngerasanya gimana sih, Kal? Sedih gak sih? Sebenarnya nggak sedih sih, ngerasa kayak oh mungkin ini budaya atau culture-nya di sini gitu. Mungkin memang di dunia kitchen aslinya juga bakal seperti ini gitu. Karena mereka kan sering bilang ntar kalau PKN bakal ngerasain tuh gimana kitchen sebenarnya gitu. Iya sih, karena di Mm-mm. sini kan kita cuma datang, belajar, praktek Iya, gitu kan. Kalau di kitchen kan udah langsung terjun gitu ya. iya, Oke. Terus Kal, kalau aku nggak salah kamu ketua senat kan ya dulu ya. iya benar, Miss. Terus apa ya, maksudnya boleh cerita dikit nggak sih? Oke, Itu masuk, terus gimana bisa berkecimpung di organisasi gitu. mhm. Jadi awal jadi ketua senat itu di tahun 2019 2019. sampai 2021 awal sih, Miss. Nah, jadi awalnya kan untuk zaman dulu sebelum saya proses pemilihan ketua senat itu dipilih dari tiap prodi. Jadi tiap prodi mencalonkan satu orang. Nah, salah satu kandidatnya ya saya gitu. Jadi saya Kamu dari perwakilan MTB. saya perwakilan MTB mencalonkan diri lah sebagai ketua senat. Ya, jadi alhamdulillah terpilih. Ya udah ngejalanin tapi tetap kepotong juga sih, Miss, karena kepotong pandemi. Potong apa nih, kepotong pandemi. Iya, jadi 1 tahun offline, 1 tahun lagi mendek di rumah. Terus bingung mau bikin apa ya kan. Iya, Karena waktu awal-awal juga kayaknya mau ngapain salah gitu ya. iya, Mau ke kampus aja nggak nggak boleh waktu boleh. itu ya. Heeh. Jadi ya kebanyakan juga organisasi kampus awal-awal pandemi kan banyaknya bikin webinar gitu-gitu. Iya, jadinya online semua pada Mm-mm. akhirnya. Oke, kita kembali lagi ke zaman kamu yang aku bilang pengangguran, padahal bukan sih. Oke, jadi waktu itu pas kan kamu lagi banyak waktu, terus kepikiran pengen merintis apa kan? Mm-mm. Merintis apa sih waktu itu? Memang merintis langsung jualan burger sih karena sempat ada salah satu resep lah yang bisa dibilang dari tempat PKN soal burger gitu. Jadi kelihatannya simpel, mudah tapi oke nih gitu. Dan ngelihat juga pasar burger di Medan ini masih belum terlalu banyak gitu. Padahal produknya sendiri itu oke gitu untuk dipasarkan. Kamu melihat banyak untuk burger ini masih banyak peluang Iya, gitu, karena bener. maksud aku yang jualannya juga belum terlalu banyak gitu kan. Terus awal mula merintisnya boleh diceritain nggak? Jadi awal mulanya itu pertama sebenarnya dari rumah aja nih, karena biar nggak keluar modal besar banyak. Jadi coba-coba pre-order dulu untuk orang-orang terdekat gitu, saudara atau Berarti kamu siapa. open PO gitu. Iya, open PO dulu pertamanya. Nah, lalu setelah jalan sebulan, ada temen nih nge-DM gitu. Dia sebenarnya nggak tahu nih kalau saya udah ada buka jualan di rumah karena memang nggak di upload kemana-mana gitu kan, hanya untuk teman-teman atau kerabat-kerabat Kerabat terdekat. dekat. Jadi dia nge-DM, dia nanya itu lagi sibuk apa nih di rumah gitu. Saya jawab nggak ngapa-ngapain sih, cuman lagi ada jualan gitu. Jualan apa katanya? Jualan burger gitu. Oh, tahu nggak? Aku nge-DM nih mau ngapain katanya. Mau ngapain saya tanya kan? Mau ngajak jualan burger. Nah, Lah, pas banget pas ya. banget makanya. Jadi ketemu deh tuh temen lama kan. Jadi ketemu, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Akhirnya coba buka di Johor, di daerah Johor. Ini temannya alumni juga atau bukan sih? Enggak, temen Oh, bukan. SMP. Teman SMP. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, karena saya ngerasa kayaknya butuh temen nih untuk sharing hal-hal soal produk gitu yang memang harus punya basic kitchen. Akhirnya ngajak teman alumni juga yang memang teman dekat waktu kuliah gitu untuk gabung. Oke, berarti sekarang kalian merintis ini ada berapa orang?
kita merintis Pertamanya kan dari Haikal dulu, Ya. terus di DM sama teman SMP-nya Haikal, baru Haikal ngajak teman. Udah bertiga berarti. ya udah bertiga. Sampai sekarang juga masih bertiga. Nah, udah mulai ada kesibukan masing-masing sih nih, karena yang satu udah mulai fokus lagi ke kuliahnya karena dia belum selesai, satu lagi pengen coba untuk mencari pengalaman baru gitu. Oke, berarti Haikal masih fokus di Ya, burger. Nama burgernya apa sih? nama burgernya Lokabite Burger Box. Burger Box Lokabite. Ini yang kamu bawa ya, Kak? Iya, bener. Guys, ini produknya. Nah, ini salah satu bentuk packagingnya. Tapi lucu loh ini. Tunggu, Kak. Apa sih yang membuat burger kamu ini beda dari burger-burger lainnya? Nah, ini dia. Mau curi resep nih. Nah, jadi pasti semua orang yang jualan makanan tuh pasti ngeklaimnya produk saya ini berbeda dengan produk yang lain gitu. Iya Tapi, dong, nggak ada yang ya sama pasti. dong. Nah, Terus? apa yang membedakan itu menjadi penentu memang benar beda atau enggak gitu kan. Yang pertama dari patty-nya sendiri saya buat sendiri, terus sedikit mencontoh dari pengalaman waktu PKN. Ya nggak masalah sih, karena kan kita melihat terus mengadaptasi dan berinovasi, benar kan? Ya, dicoba disesuaikan dengan harga yang mau dijual gitu. Iya benar. Nah, terus kenapa bisa benar-benar berbeda? Karena saya mencoba untuk mengkreasikan burger, karena kan burger umumnya cuman roti, daging, keju, sayur, saus gitu kan. Nah, jadi saya coba untuk bervariasi lagi gitu. Kira-kira diapain tuh ya? Jadi hal yang simple tapi bisa masuk ke dalam burger itu adalah saus. Jadi saya coba main-mainin di sausnya. Kayak salah satu signature menunya itu kita pakai saus keju yang memang benar-benar buat sendiri, resep sendiri. Terus coba lagi main-main lagi kira-kira apa ya. Nah, ada salah satu lagi menu yang menurut saya cukup unik. Itu namanya Japanese burger. Nah, itu jadi bedanya apa? Nah, ngambil unsur burger, ngambil unsur Japanese yang kita gabungkan dengan burger yang sebenarnya burger itu makanan dari Amerika gitu ya. Nah, jadi unsur Japanesnya itu dimulai dari saus mentai yang kita torch, baru di atasnya kita kasih seaweed nori. Oh, luar biasa. Ternyata di kitchen itu juga inovasinya banyak ya. Harus. Dan kreativitasnya juga harus banyak ya. Kalau nggak nanti dia mentok-mentok kayak keju, patty, saus, udah selesai gitu. Aja. Gitu. Berarti ini aku boleh unboxing gak sih? Boleh. Mohon maaf ya yang lagi puasa. Ini nggak dimakan kok, kita cuma unboxing doang. Nah, ini salah satu menu signature-nya itu cheese beef namanya. Ini lucu loh, yang ngedesainin siapa sih Kal? Temen. Maksud aku dia hitam gitu kan, tapi warnanya kan langsung kontras putih. Ya. Karena kan Lokabite Burger Box. Oh, ya benar. Oh. Nah, ini yang mana? Itu yang cheese beef sama sih sebenarnya dua-dua. Oh, sama. Iya, sama. Ini yang digabungin sama Japanese atau bukan? Bukan, ini yang saus kejunya. Yang signature kita. Ini cheese sauce. Ya. Guys, aku buka sedikit. Aku jadi kayak nginget itu, apa namanya? Gak boleh sebut merek ya. Iya. Makanan fast food ayam juga yang pakai keju. Ya, udah pada tau lah. Nih guys, langsung kelihatan gitu kejunya. Dagingnya juga gede sih, gak pelit loh weh. Seriusan. Ini berapa sih? Itu yang untuk pilihan cheese beef yang sapi harganya 22.000. Gak mahal guys. Berarti dagingnya kamu bikin sendiri juga? Daging bikin sendiri. Tuh, luar biasa. Ini adaptasi dari zaman PKN, terus kreasi sendiri, jadi dan akhirnya bikin bisnis baru. Oke, Kal, satu lagi. Enggak sih, masih banyak. Sekarang kamu udah punya berapa pekerja? Sejauh ini punya 3 orang pekerja. Luar biasa. Umur berapa? Umur 21 mau 22. Tuh, teman-teman umur 21 mau 22, habis kuliah jadi pengangguran. Enggak, maksudnya enggak pengangguran gimana? Enggak, maksudnya enggak nge-apply sana sini dulu, tapi udah mulai berpikir gitu kan. Merintis usaha dan sekarang udah punya 3 pegawai guys. Berarti Haikal sudah sukses untuk membuka wirausaha dan memberikan lapangan kerja untuk orang lain gitu loh. Luar biasa. Terus mau nanya lagi, omsetnya berapa sih Kang? Ini boleh nggak ya? Omset. Serius tanya. Kalau kita bicara omset, kotor aja deh, kotor.
Ya namanya jualan kan Pasti ada naik naik turunnya turun, lah, heeh. iya. Apalagi ditambah lagi bulan puasa nih. Iya benar. Orang kan pilihan untuk berbuka makin banyak gitu. Mm. Tunggu, sebelum itu ini kamu bukanya jam berapa sih? Kalau sebelum puasa bukanya di jam 2, tutup di jam 10. Jam 2 siang sampai jam 10 Ya, malam. Boleh kalau kasih tahu detail nggak sih di mana? nah kalau yang pengen tahu kita ada 2 cabang. Jangan Pertama, pengen tahu doang dong, pengen nyoba. pengen nyoba ya, jangan Iya tahu dong, doang ya. iya dong. Heeh, bener-bener. Soalnya aku juga nanti pengen nyoba. Nah, jadi cabang pertama itu ada di Johor, Di dekat mana? di Jalan Karya Kasih nomor 828A. Itu lewat It- dari JCT lagi ya? Iya, di depan Diamond. Oh, di depan Daiman. Kan Oke. ada jalan tuh masuk ke dalam situ. Satu lagi di Setiabudi di Jalan Kenanga Raya. Jadi ada bengkel sehat di situ. Nah, ada tempat space kecil, kita coba di situ. Oke. Keren-keren. Jadi tuh ada di itu enggak sih? Di GrabFood atau GoFood? Ada. Oh, ada. Ada. Ih, gampang guys. Iya. Ada di GoFood, ada di GrabFood sekarang. Karena emang kalau sekarang itu jualan nggak ada di situ kayaknya susah. Iya, Apalagi benar. misalnya kayak kami kan, mau ke sana aja udah makan waktu sejam Iya, 2 jam gitu kan. Oke, teman-teman jangan lupa ini tersedia loh di GrabFood atau di GoFood. Oke, terus tadi balik lagi omset. Masih penasaran. Soalnya kan ini udah bisa membuka lapangan pekerjaan, berarti omsetnya harusnya sudah lumayan gitu loh. Iya. Nah, kalau omset sih bisa dibilang di atas 10 juta sih. Sebulan. Ya. Tuh kan lumayan banget loh, ya ampun. Terus aku mau kepo nanya apa lagi ya. Oh ya, selama kamu buka ini, tantangan terbesar di awal-awal itu apa sih, Kal? Nah, tantangan terbesarnya itu Waktu merintis dulu. pertama kan bukanya waktu pandemi tuh. Iya, Nah. open PO. Terus mikir nih, terus coba buka gerainya, terus mikir gimana nih ya, orang masih juga jarang keluar gitu, orang masih Iya. takut-takut juga keluar. Benar. Gimana nih caranya? Ternyata pemilihan tempat berpengaruh juga ternyata. Oh iya. Heeh. Coba Jadi cerita dong. kan pertama buka di Johor tuh. Ternyata di Johor itu cukup rame dan orang-orang yang keluar juga masih terbilang banyak gitu. Nah, tantangan terbesarnya yang pasti yang pertama itu gimana membuat orang aware gitu bahwasannya kami ada gitu. Nah, jadi Ada setelah Lokabite loh gitu iya ya. gitu, gimana caranya orang tahu bahwasannya Lokabite itu ada gitu. Itu sih dimulai dari pertama kualitasnya dulu pasti dijaga. Terus Haikal ngasih tahu ke orangnya gimana waktu itu? Ada maksud aku entah iklan pakai influencer atau gimana? Ada nggak? Awalnya kita belum berani sih karena kan kita mau lihat pasar dulu tuh gimana. Cocok nggak produk kita dipasarin gini. Setelah ngelihat prospeknya oke nih, coba-coba dari pertama promo di Instagram aja. Pribadi. Yang pribadi, terus kita coba iklanin. Kan kalau bisa kita lihat Instagram, lihat home kadang ada jumpa iklan tuh. Oh, berarti kamu iklan pakai Instagram. Iya, benar. Yang di suggested promotion itu Iya, kan. benar. Oke, terus Nah, dari situ abis itu pelan-pelan ngelihat omsetnya juga makin oke. Coba-coba cari influencer-influencer yang masih merintis juga nih gitu. Jadi nggak terlalu nggak langsung. iya bener, karena kan kita butuh step by step juga untuk Iya, naik benar. level. Terus pernah juga di Makan Halal Medan kalau tahu. Nah, jadi ya gitu, promosi-promosi kecil-kecilan aja dulu, nggak sampai yang besar-besar banget. Tapi sebenarnya sekarang promosi pakai media sosial itu paling kenceng sih. Iya bener. Tapi yang paling penting lagi itu dari mouth to mouth gitu loh. Jadi misalnya ada teman kita pesan terus tag gitu kan, Iya, lebih iya. cepet sih. Oke, terus ada tantangan lain gak sih, Kal? Itu kan tantangan waktu awal merintis nih. Setelah berjalan, ini udah berapa lama sih, Kal? Udah hampir 1 tahun lebih gitu. Nah, selama setahun ini tantangan yang paling berat itu apa, Kal? Tantangan yang paling berat itu gimana ngejaga customer mau balik lagi. Itu dia. Ada di pelayanan pelanggan. Iya benar. Jadi ternyata anak Tata Boga itu juga harus mikir sampai situ loh, nggak cuma mikirin minyak goreng, Iya. masak daging ya. Bener, nggak Jadi- cuman produknya aja tuh gitu, tapi Iya. gimana produknya bisa sampai ke orang suka terus dia balik lagi gitu. Iya, disantet dikit gitu ya. Bercanda. Jadi, Kal, gimana sih cara kamu gitu supaya orang nginget terus nih Lokabite. Aduh, pengen Lokabite. Kalau burger tuh pokoknya Lokabite deh gitu. Yang pasti yang pertama itu tetap di kualitas. Kalau udah cocok di lidah orang, ada kemungkinan dia balik lagi. Iya, dan pasti nggak akan berpindah ya. Iya, benar.
yang kedua di pelayanan. Jadi awal-awal kan memang yang jualan itu saya dan teman gitu. Jadi kita coba untuk se-friendly mungkin dengan customer supaya mereka merasa nyaman gitu. Terutama kalau dengan abang-abang ojol nih, karena kan mereka bisa dibilang sahabat kita gitu. Iya, karena kalau nggak ada mereka nggak ada yang nganterin gitu Iya kan. bener. Jadi kita coba-coba untuk akrab. Kadang sampai ada yang mereka udah sering dapat orderan di situ, kita juga udah kenal gitu. Jadi mereka pun nyaman untuk nganterinnya tanpa rasa beban atau gimana pun. Jadi juga karena hati mereka senang, mereka mau balik lagi gitu. Berarti pelanggannya juga. Kamu pernah bikin promo beli 2 gratis 1 atau beli 1 gratis minum gak sih, Kal? Sering dong. Oh, Sering. Kalau sering. bikin-bikin promo terbilang lumayan sering. Berarti promosi ini juga mendongkrak Iya ya. benar. Oke, terus aku pengen nanya nih, kalau misalnya di GrabFood atau di GoFood harganya ada perbedaan nggak sedikit? Ada sedikit perbedaan. Tetap ya, karena Ah, untuk bayar fee ini dan itu iya ya. benar. Tapi kamu juga kasih promo segala macam yang diskon berapa-berapa Pasti gitu. dong. Tuh, ini maksud aku teman-teman jangan ragu buat pesan. Ya kan, banyak Iya. diskonan, banyak promonya juga. Benar. Terus kalau kamu pengen nyampein apa sih ke teman-teman di rumah gitu? Nah, jadi ini untuk teman-teman di rumah nih ya, yang mungkin ada kepikiran ide nih, kira-kira pengen jualan apa, pengen jualan ini itu, tapi masih belum berani untuk ngelakuinnya. Mungkin takut gagal lah, takut Pasti. produknya nggak Kurang disukai oke orang, lah. ya. Nah, sebenarnya kalau memang ada niat dan keinginan untuk bisa berjualan, gak masalah, jangan takut, jangan ragu. Yang penting di produknya dimantepin dulu. Memang udah benar-benar ready untuk dipasarkan. Ntar tinggal jualan. Sisanya kalau memang produknya oke, semuanya bakal balik muter lagi di situ sih gitu. Jadi nggak perlu takut bakal gagal kalau produknya oke gitu. Karena untuk mahasiswa tata boga nih ya terkhususnya, eh kita nggak harus terlalu terpaku untuk kerja di hotel, kerja di resto, di kafe gitu. Ada nih satu peluang lain yang mungkin bisa jadi lebih besar juga daripada ketimbang kita ngejar karir di hotel atau ini. Tapi bukan bermaksud untuk menghalangi orang untuk ke situ ya gitu. Enggak. Karena kan memang kalau dari awal kuliah kan kita pasti bermindset habis kuliah aku mau kerja di Iya. misalnya di restoran ini atau di hotel ini. Nah, sebaiknya teman-teman boleh berpikir itu tapi berpikirlah yang lain Iya. gitu kan. Karena saya pun masih ada keinginan juga untuk kerja di restoran besar gitu. Cuman ada peluang baru nih yang mungkin bisa menjadi lebih besar, kenapa nggak dicoba gitu. Ya, apalagi kayak Haikal sekarang kan, dua-duanya berjalan Iya ya. benar. Sembari juga kerja sama orang, tapi dia juga memperkerjakan orang. Iya. Iya kan, Kal? Wow, luar biasa. Terus ada lagi nggak yang lain? Terus ya berani aja gitu untuk mereka yang kira-kira pengen jualan nih tapi nggak tahu niatnya ada, keinginannya ada tapi nggak tahu apa yang mau dijual. Coba untuk lebih ngulik-ngulik lagi gitu. Sekarang tuh banyak banget sumber untuk orang bisa belajar tentang makanan ya, terkhusus untuk makanan. Otodidak ya. Iya bener. Jadi nggak perlu berpikir bahwasannya nggak ada ilmunya nih, jadi nggak bisa jualan ini gitu. Padahal banyak banget di luar sana. Yang penting emang harus rajin-rajin banyak baca. Iya Terus bener. sekarang kan media sosial udah banyak ya. Maksud aku bikin tutorial masak Iya. mendingan kita coba dulu ya. Iya Terus bener. kita di dapur ya kita tambahin kayak apa dikit gitu, kayak misalnya tadi Haikal kan jadi tambahin saus mentai sama nori. Sebenarnya kan itu sederhana ya Iya. Kal, ya, tapi memang orang tidak pernah berpikir gitu Iya. kan. Kenapa tidak kita coba gitu ya? Emang luar biasa. Aku tuh apa ya maksudnya tuh kan sampai speechless gitu loh. Kayak aku bilang tadi, kerja sama orang tapi juga memperkerjakan orang gitu loh. Luar biasa. Selamat ya Kal, aku doain semoga makin sukses. Thank you. Ya nanti kapan-kapan bisa jadi dosen tamu di sini ya. Belum sebanyak itu sih pengalamannya. Enggak, ini pengalamannya merintis usaha gitu loh ya kan. Karena kan maksud aku tuh jarang-jarang loh dari mau selesai wisuda gitu udah merintis. Biasanya kan kalau orang itu mahasiswa tuh banyak takutnya gitu. Iya. Bahkan gak usah mahasiswa, kayak aku sekarang aja mau mulai aja banyak takutnya gitu loh. Banyak takutnya, terus mikir ini pasarnya siapa. Iya, bener. Terus kira-kira cocok gak ya? Aku harus gimana gitu kan. Iya. Berarti memang harus berani gitu ya Iya, Kal ya. secara
bahan pertimbangan pastinya pun banyak, harus banyak yang dipertimbangkan, harus banyak yang dipikirkan. Kayak bener yang Miss bilang, siapa pasarnya, gimana cara masakannya. Tapi kalau udah dipikirin semua tetap nggak berani, sama aja ya kan, kita nggak Iya, jalan berarti juga gitu. intinya pokoknya mulai aja dulu. Iya, mulai Kita aja lihat nanti dulu. hasilnya seperti apa gitu ya, Iya Kal. benar. Kal, satu lagi nih. Kalau dari segi bahan berarti kamu selalu mempertahankan pakai ingredients yang terbaik dong. Ya, Berarti itu salah satu kunci, guys. Berarti ya, apapun yang kalian mulai sebisa mungkin dijaga kualitasnya. Jadi benar, orang juga akan tetap di situ. Aku mau benar. beli Lokabet aja deh, mahal dikit nggak apa-apa. Yang penting misalnya dagingnya itu tebal gitu Iya, kan. Aku pengen Lokabet aja deh, sausnya itu kejunya berasa banget gitu kan. iya benar-benar. Oke, Kal. Ada lagi nggak yang mau disampaikan, Kal? Mungkin Atau untuk kesan-pesan untuk Poltekpar Medan juga boleh gitu kan. untuk Kamu kan udah setahunan gak dateng ya, Kal? iya benar, udah hampir setahun banyak banget yang berubah. Kayak gedung ini aja yang gedung baru bingung itu namanya apa gitu. Gedung Layanan Terpadu. Oh, gedung yang Padahal di terpadu. atas ada loh gede Gedung Layanan Terpadu. Mungkin untuk teman-teman yang ini kan lagi masa-masanya sidang nih kan mereka Iya, lagi semester akhir. enggak, masih seminar proposal. Oh, masih seminar proposal Iya, ya? jadi sekarang masih seminar proposal. Oh, mungkin untuk teman-teman yang lagi sidang proposal nih, apalagi kalau yang MTB kan biasanya judul-judulnya berhubungan dengan makanan nih. Iya. Jangan ragu kalau misalkan judul mereka itu udah oke gitu. Jangan takut kalau misalkan itu dipasarkan gitu. Oh, dirintis menjadi Iya usaha benar, gitu ya. jangan cuman sekedar untuk TA TA doang. doang gitu. Kalau bisa dijadikan bisnis kenapa enggak gitu. Iya, benar-benar. Karena terkadang judul TA mereka tuh sebenarnya bagus dan ada prospek di dalamnya, unik barangnya. Tapi mungkin karena nggak ngerasa ini bisa dijual atau mungkin Takut memulai. takut memulai atau memang ngerasa ini cuma untuk TA, jadinya ya udah selesai TA cuma jadi buku doang. Iya, padahal dari TA itu bisa jadi ide ya. Iya benar. Aku juga baru ngeh loh ini kalau Iya. kamu bilang. Karena kan biasanya memang benar. Ketika kita skripsian, TA-an gitu kan, itu udah jadi buku. Ya udah gitu. Iya. Yang penting aku tuh selesai dapat AM Depar. Ya kan Udah aku wisuda selesai. udah gitu. Daftar kerja gitu. Iya, welcome to the real world gitu kan. Karena kayak salah satu judul TA teman saya dulu dia bikin stick tapi bahannya roll oats. Nah itu kan salah satu pilihan yang unik untuk orang yang mau menjadi vegan atau vegetarian gitu. Iya, benar-benar. Nah, itu kan bisa jadi sebuah prospek bisnis gitu. Iya, karena sekarang makanan vegan itu kan kebanyakan ya cuman sayur, terus Mm-mm. dagingnya juga ya seperti daging biasa, Iya, direndang, dikecap gitu. Belum ada sih memang yang jual stick untuk yang kaum Iya. vegan gitu. Aku juga belum nemu. Kenapa dia tidak mau mulai ya? Mungkin Pertanyaan memang itu. mungkin memang ya nggak Ragu. kepengen gitu untuk Iya, dimulai. terus memang pasarnya nggak terlalu banyak seperti orang makan stick daging Iya, pada benar, umumnya. benar. Tapi itu bisa jadi ide sih. Jadi benar-benar. pilihan juga. Iya. Itu benar teman-teman kata Haikal. Mungkin TA kamu tuh bisa mulai menjadi ide untuk merintis usaha apalagi di zaman pandemi ya. Mhm. Oke, terus ada yang lain nggak, Kal? Apa Ya, lagi banyak ya? banget loh kesan-pesan kamu tuh. Untuk Calon mahasiswa baru, Ah, Kal. iya, Kita bener. lagi penerimaan mahasiswa baru. ya untuk calon mahasiswa baru Tolong dong jangan di prospek kitchen doang. Masih ada yang lain loh, oh Kal. iya benar. Ini udah selesai ujian kah Miss atau gimana? Belum, ini Belum masih ujian ya? mulai. Jadi pendaftaran mahasiswa baru itu baru dimulai. Tahun ini ada 2 jalur. Nah, kita buka jalur bersama dulu. Mhm. Kalau jalur bersama ini nanti dia ujiannya di Medan, tapi dia boleh milih mau di Bandung, mau di Bali, mau di Oh. Makassar, Lombok, Palembang, bebas gitu. Oh. Tapi kalau dia mau milih di Medan juga boleh. Nanti sekitaran bulan 6 kita buka yang mandiri. Kalau mandiri itu hanya bisa di Poltekpar Medan gitu. Tapi kalau misalnya dia coba SBM sekarang dan ternyata belum beruntung untuk lulus, boleh coba di mandiri, Mandiri, gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru lulus SMA nih, terus bingung mau kuliah apa gitu. Ini ada pilihan baru nih, kuliah yang bisa dibilang jarang kayak kuliah-kuliah umum. Kuliah umumnya kan hukum, Ya, ekonomi hukum, gitu. ekonomi, komunikasi, kayak Iya, gitu ya. benar. Ini ada pilihan yang lebih menarik nih gitu. Karena kuliah sesuai passion gitu Iya, ya. benar. Yang suka masak, Ya. yang suka jalan-jalan, yang suka merencanakan, suka promosi gitu ya. Bisa jadi ketika masuk sini baru ketemu nih ternyata passionnya masak. Iya, Ternyata bisa passionnya jadi. jalan-jalan gitu. Benar. Ada yang masuk nggak bisa masak, malah jadi jago gitu ya, Iya, Kal. benar. Baiklah. Terus apa dong pesannya? Oh iya.
Jadi yang bingung nih mau kuliah apa, silakan bergabung dengan Poltek Parmedan. Gimana Miss daftarnya? Daftarnya melalui online di sbmptnp.kemenparekraf.go.id. Pendaftarannya udah mulai dari 1 Maret kemarin dan akan berakhir 27 Mei tahun 2022 gitu. Ada 8 pilihan ya Miss, 8 pilihan prodi ya? Ada 8 prodi yang teman-teman bisa pilih, mulai dari tata boga yang belajar masak, terus pilihan kamu yang kedua tadi pastry. Yang bikin kue atau dessert ya kan. Terus ada divisi kamar yang untuk housekeeping sama FO. Terus ada usaha perjalanan. Ini nih prodi yang paling disukai karena kerjanya jalan-jalan mulu. Tapi nggak jalan-jalan doang, kita jalan-jalan sambil belajar. Saya dulu ngelihatnya itu kayak ini mereka kemana sih kok sering banget jalan-jalannya waktu kuliah. Kalau ngeliat tuh langsung busnya udah jalan gitu kan. Terus seminggu lagi, loh kok udah jalan lagi gitu kan. Kuliahnya kok jalan-jalan mulu sih gitu. Kok gue di dapur mulu gitu ya Kal. Terus ada lagi manajemen, perencanaan dan pemasaran pariwisata juga. Terus ada nih kalau yang suka jadi bartender atau barista atau yang juggling itu bisa di tata hidangan. Nah ada prodi baru namanya destinasi pariwisata Kal. Ini prodi baru. Nah terus satu lagi ada pengelolaan perhotelan. Nah kalau PPH ini dia belajar lebih banyak Kal, ngerangkum semuanya gitu. Haikal ada pilihan ketiga gak sih kemarin? Pilihan ketiganya, nah waktu itu karena gak paham nih soal jurusannya itu apa gitu. Pokoknya taunya tata boga pastry gitu ya. Terus kan ada pilihan tata hidang tuh. Kirain itu berhubungan dengan kitchen gitu, masak-masak. Memang berhubungan, tapi memang dia tidak langsung masak. Dia di depan sama yang bikin minumnya gitu. Iya, jadi pilihan ketiga itu tata hidang. Tapi memang 3 ini 3 serangkai sih. Iya. Cuman teman-teman, apapun pilihan kamu pasti bisa berkesempatan untuk bekerja atau bahkan merintis usaha. Benar kan? Benar. Mau kuliah, salah ya. Mau kerja, mau berwirausaha, kuliah di Poltek Parmedan aja. Ya, oke. Kal, terima kasih untuk hari ini. Semoga pengalaman dan cerita kamu menginspirasi Polpers di rumah ya. Terima kasih Miss. Karena ini menginspirasi aku juga sih. Aku jadi kepikiran pengen buka usaha itu loh, stick vegan. Mungkin nanti konsultasi sama Haikal. Oke Kal, terima kasih. Sampai ketemu. Sampai jumpa Polpers.